Dari keluarga yang bersyukur. Umur saya 13 tahun, percaya nggak? 3 hari saya tidak makan. Itu bener mas, saya dengar ada yang harganya sampai miliaran, bener nggak sih mas itu mas? Ada sih ya, bener. Ada tapi nggak semua, banyak kan settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atta, apa kabar? Alhamdulillah saya selalu baik. Akhirnya bisa ketemu Mas Atta juga nih mas. Iya, janji-janji terus ya. Janji-janji Sama-sama sibuk PHP. Mas Atta yang sibuk banget kayaknya kan, wah sudah jadi artis sekarang. Yang penting hidupnya berkah. Tapi luar biasa ini, karena apa? Sultan Karpet usia masih muda, namun pelanggannya kabarnya dari artis, pejabat, ulama semuanya pernah kesini ya? Semua, alhamdulillah. Luar biasa. Pengen tahu mas? Ayo, ajak dulu mas. ayo, masuk dulu. Katanya kualitas karpetnya ini di tempat lain nggak ada ini ya, Mas Atta? Pokoknya jujur aja. Saya nggak jamin kualitas bagus, saya jamin harganya jujur. Tapi kalau bilang kualitas bagus sih, ya alhamdulillah bagus juga. Ini dari kelihatan yang bagian dari belakang loh ini. Keren banget ini. Coba padat banget kan. Bagian belakang segini tuh, lihat tuh ya. Iya. Mantep. Boleh mas diambil satu mas? Boleh. Saya sih nggak kuat, saya panggil orang yang udah vaksin. Oh boleh mas. Mas coba sini mas, satu orang. Ini sudah berapa lama mas? Kalau saya di Indonesia dari tahun 2009. Oke. Tapi kalau ayah saya dari tahun 93. Umur saya 6 bulan, bapak udah merantau ke Indonesia. Berarti ini turun-temurun dari ayah? Betul sekali. Oke. Ini ngomong-ngomong udah vaksin belum mas? Udah. Saya vaksin, udah ya? PCR, udah dong. Alhamdulillah. Tapi dari Pakistan lancar banget ini bahasa Indonesia? Iya kan, saya hobi belajar. Saya hobinya belajar. Jadi semua orang saya ambil ilmu, misalkan dia punya ilmu, saya ambil belajar. Nggak pernah berhenti kalau untuk KTP belajar. udah Indonesia? KTP udah warga negara Indonesia? KTP udah Indonesia, paspor Indonesia, alhamdulillah. Wah, cinta Indonesia nih luar biasa. Insya Allah tulus cinta. Masya Allah. Mengadu nasib di tanah air, gampang nggak sih mas? Mengadu nasib di tanah air? Kan banyak pesaing bisnis kayaknya di Jakarta Selatan, daerah ini penjual karpet semua soalnya. Tapi balik lagi ke kita ini, kalau kita jujur, pasti sukses. Karena saya nggak mau naikin harga baru diskon. Kan mungkin perhatiin banyak yang pasang diskon 50%, 70%. Kalau saya nggak begitu, langsung satu harga. Kalau orang percaya ambil, kalau nggak bandingnya dulu, pasti larinya ke sini lagi juga kok. Wah keren, kepercayaan pelanggan. Mana mas, tapi mas, karpetnya mau lihat, coba kita gelar karpetnya. Coba sini, ini juga salah satunya mas ya. Betul sekali. Empuk banget coba ini. Buka yang ini. Empuk banget karpetnya, luar biasa. Yang mana nih? Ya, saya kalau lagi kumpul sama community Pakistan atau community yang jualan karpet, mereka suka marah-marah sama saya. Marah kenapa? Marahnya begini, kenapa sih jualnya murah terus rusakin customer kita? Saya bilang, itu berkah kalau untungnya tipis. Dia bilang, berkah dari mana? Saya bilang, bapak punya toko berapa? Dia bilang 3. Saya bilang, saya punya 27 cabang. Wow. Berkah dari situnya. Wow. Berkah jujurnya. Albarkat 27 cabang? Betul sekali, ini pusatnya. Seluruh Indonesia? Betul sekali, ini. Keren, coba ya. Coba lihat ini mana pastel-pastel. Ini sudah digelar, warnanya ini emang. Coba lihat dari belakang, ini padat banget. Coba lihat, karpet itu nggak boleh lihat dari sini, dari belakang. Oke. Karena orang Indonesia kan lihatnya karpetnya dari sini. Kita taunya dari belakang. Dari sini kan? Dari belakang. Depannya dari empuk apa enggak, tebal apa enggak, salah. Cara terbaik adalah karpet itu harus dari belakang. Detail coba ya. Makin padat, makin bagus. Tapi kalau ini karpet masih bikin pabrik ini. Awal mulanya gimana sih Mas Atta kok malah milih berbisnis karpet gitu? Sebenarnya kalau karpet itu kan yang sejarah awalnya kan yang bikin itu orang Islam. Kalau kita lihat ke TV kan orang yang bikin orang Kristen, campur lah. Tapi kita karena dari keluarga Islam, kita lebih fokus ke karpet. Karena yang mulainya awalnya dari Islam gitu. Ini harga berapa kalau yang ini? Kalau ini masih belasan juta, ini masih murah. Wow, masih belasan juta murah. Ada lagi, yang paling mahal mana? Yang paling mahal? Kalau paling mahal itu sebelah sana. Coba saya mas, coba buka ya mas, yang Kashmir, coba buka. Ada, coba mas, ke sana kita mas. Oke, boleh. Ayo ya. Itu bener mas, saya dengar ada yang harganya sampai miliaran, bener nggak sih mas itu mas? Ada sih ya, bener. Ada tapi nggak semua, banyak kan settingan. Yang beli siapa? Yang miliaran harganya ada gitu? Ada aja gitu. Tergantung selera sih sebenarnya, balik lagi ke selera. Ini mas ya, di sebelah sini mas ini ya? salah satu karpet yang ini sutra ini. Dibuka ya mas. Ya, coba diinjak ini. Coba ya diinjak ya. Ya, bahannya dingin kan? Coba diinjak. Ini bahannya coba. Coba kita raba, kita terawang, kita rasa ya mas ya. Iya, coba lihat. Iya, adem banget ya mas ya. Lihatnya dari belakang lagi. Kalau karpet rajutan tangan, dari taunya dari sini. Oh itu ya, ini Lombanya langsung sambung ke dalam. Kita biasanya asal gelar karpet aja di rumah, tapi ternyata jahitannya, ketelitiannya dari belakang mas ya. Rombanya juga. Ini langsung sambung ke dalam. Kalau yang karpet yang tadi kan ini, coba lihat. Pasang
jahit. Oh iya betul. Kalau ini langsung sambung, jadi ini bikinnya pakai tangan. Oh bedanya di situ ya? Dari sini Tayang. langsung sambung ke dalam. Oke. Gitu. Dalam sehari bisa laku berapa nih Mas Atta jualan karpet gini Mas? Gak tentu sih, namanya juga jualan ya. Kalau kadang 5, kadang 6, kadang 1 juga enggak. Namanya juga jualan kan. Betul. Sebenarnya karpet itu bukan kepentingan ya. Kalau orang hobi, kebutuh baru gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada karpet juga kurang sih. Karena istilah orang Pakistan, orang Indonesia bilang gini, daripada beli sofa cuma 3 orang duduk. Kalau beli karpet bisa 10 orang duduk. Oh iya. Karena orang Indonesia kan sendirian kan senangnya lese-lesehan. Sering santai. Ini kita aja ngumpul lesehan gitu ya. Iya betul sekali. Kumpul sama keluarga besar gitu. Modal awal berapa nih Mas Atta? Ini belak-belakan aja kita Mas. Karena saya konten tentang usaha, tentang menginspirasi orang bagaimana membangun, merintis sebuah bisnis. Nomor 1 kita harus dalam hidup kita harus bersyukur. Nomor 1 itu harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur susah. Saya dari keluarga yang bersyukur. Umur saya 13 tahun, percaya nggak? 3 hari saya tidak makan. 13 tahun, sekarang 28. 13 tahun, 3 hari keluarga saya tidak makan. Tapi karena kita dari keluarga yang saking bersyukurnya, alhamdulillah rezeki datang terus. Berarti bukan dari apa ya? Bukan dari keluarga yang secara keuangan sudah mewah, enggak. Ini rezeki alhamdulillah mulai baru sekarang gitu. Dan kalau kita bersyukur pasti nambah terus. Yang penting kita selalu lihat di bawah kita. Kita kalau lihat tukang parkir kita bisa bersyukur. Yang penting kita selalu bersyukur. Masya Allah. Intinya sih bersyukur aja sebenarnya. Jadi kalau sekarang dapat rezeki nomplok berkali-kali lipat ya itu karena kuncinya tadi. Betul sekali. Saya waktu saya kasih tahu ya waktu kecil saya kayak gimana hidupnya. Saking susahnya. Aku pergi ke sekolah, ada teman saya di sebelah saya, dia lagi makan kentang goreng. Aku pengen banget makan kentang goreng. Terus aku pergi ke rumah, aku bilang, "Bu, aku pengen makan kentang goreng." Ibu bilang, "Atas sabar ya, gak ada uang, gak bisa beli kentang." Saya bilang, "Aduh, sabar aja." Udah gitu, tutupan botol, tahu tutupan botol? Saya taruh tutupan botol begini 10 di nampan. Tutupan botol, di bawah itu saya taruh uang 500 perak. Saya tutupin. Terus yang penting ke teman saya, "Bro, coba tebak uangnya ada di mana? Tapi kasih uang ke saya dulu 200 perak uang Indonesia. Kalau kamu tebak benar, 500 ini buat kamu, 200 ini juga buat kamu." Tapi dia salah tebak, udah 200 buat saya. Saya keliling 2 gang, kumpulin uang Indonesia waktu itu 4.000 berapa gitu. Terus saya beli kentang setengah kilo. Saya kasih ke ibu, "Ini saya udah beli kentang." "Dari mana?" "Ya tadi pakai cara itu." "Oh bagus. Udah gitu saya nunggu di kamar begini. Alhamdulillah, sekarang saya mau makan kentang goreng. Kentang goreng udah datang, makan. Rasanya beda. Saya tanya sama ibu, "Ibu kenapa bisa rasanya beda?" Kata ibu, "Maaf ya, gak ada minyak goreng, jadi saya rebus saja." Ya Allah. Jadi, tapi saya nggak pernah bilang, "Aduh kenapa seperti ini, aduh kenapa seperti ini." Selalu bilang, Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah nambah terus rezekinya. Tidak pernah mengeluh sama sekali. Tidak pernah. Dengan kondisi yang tidak pernah sama sekali. maaf katakan berarti itu kondisi udah miskin banget ya? Udah biasa, susah banget lah pokoknya. Kalau miskin itu yang nggak punya sahabat, yang nggak punya saudara. Tapi saya selalu bersyukur aja lah. Oke. Meskipun terpuruk, tapi karena itu ya Mas ya? Tapi mohon maaf sebelumnya, banyak orang bilang miskin itu nggak punya uang. Betul Salah itu. Anggapan orang gitu bener Orang Mas. miskin itu yang nggak punya sahabat, miskin itu yang nggak punya saudara, miskin itu yang nggak ada yang doain. Saya punya saudara banyak, saya punya banyak sahabat. Saat ini bisa dibilang di Indonesia ini yang paling kaya itu saya. Kenapa? Kalau pagi malam kan saya selesai balas chatting semua. Pagi saya bangun, chatting paling dikit itu ada 240 chatting. Dan grupnya cuma 2. Tahu nggak mereka WA apa? "Atta, apa kabar? Semoga sehat selalu ya." Mendoakan semua? "Adik aku jaga baik-baik ya." Semua mendoakan. Itu saya banggakan. Luar biasa. Gitu. Modal yang pertama bersyukur. Sesaat lagi di Wajah Inspirasi kita akan ulik lebih dalam bagaimana perjuangan Attaul Karim ini untuk membangun usaha sampai dengan sebesar ini. Nanti kita boleh gelar karpet yang lain ya, Mas Atta ya? Boleh banget dengan senang hati. Hanya di Wajah Inspirasi. Ini sambil gelar karpet lagi. Ini katanya yang spesial nih, Mas Atta. Bisa dilihatin Mas ini Mas. Ini bisa dibilang karpet yang paling bagus di toko saya saat ini. Halus banget loh ini. Sutra. Ringan sih ya. Sutra ini. Sutra. Iya. Nih dilihatin ya. Halusnya banget ini. Ya bukan halus. Kalau yang jualan karpet bilang ini halus pasti marah. Karena ini sutra. Oh iya. Karena halus sama sutra beda. Oh iya. Iya. Gitu. Istilahnya apa istilahnya? Istilahnya ini sutra, ukuran segini 1,5 tahun baru jadi satu karpet ini. Handmade. Dan coba ini satu ikat dengan tangan. Wow. Iya. Ini langsung dibuat dari Pakistan? Nggak dari negara Iran, Kota Kom ini yang bikin ada tanda tangannya juga.
Oh, mana Mas? Ini, sebelah Dilihatin, sini. coba Nggak, detail. sini aja. Nih. Coba nih lihat nih. Iya. Coba lihat ya. Nih. Kelihatan kan nih kira-kira nih. Iya. Oh, ini tanda tangannya ini ya. Yang bikin ya. Dan ini banyak kelebihannya. Jadi kalau misalkan karpet ini kita udah bosan mau jual lagi bisa. Setelah 10 tahun 20 tahun bisa jual lagi. Dan ukuran segini saat ini di Indonesia, uang Indonesia 44 juta ini harganya yang kita pegang ini. Ini 44 juta ini. seukuran sejadah ini 44 Ukuran juta. 44 juta. Tapi yang lagi nonton yang mengerti dia bilang, "Oh, murah banget 44 juta." Gitu. Tapi yang mengerti. Tapi yang nggak mengerti boleh sejarah cek di Google, di mana Wikipedia banyak karpet Iran kum gitu. Tapi harus pakai karpet ya, karpet Iran kum pasti muncul. Kumnya gini KUM pasti muncul gitu. Berapa tadi Mas Atta disebutin? 44 juta. Tapi itu murah loh. Karena belum pernah cek kali. Ini termasuk yang murah dan ini misalkan manfaatnya saya kasih tahu ya. Misalkan dari sini gigit tikus atau bekas setrika ya, bisa perbaiki lagi. Karena ini bikinnya pakai tangan, tinggal kerja pakai tangan lagi. Tapi dengan durasi yang lama kok bisa awet ya kan? Biasanya karpet kan kalau sudah bertahun-tahun udah mulai warnanya luntur. Enggak, itu karena kita jaga aja gitu. Pakainya juga nggak bisa sembarang juga kan. Oke. Ini bisa dibilang khusus untuk koleksi. Ayo sambil minum. Oh iya, Ini teh terima kasih banyak Pakistan, Mas teh Atta. Pakistan ini. Barengan sama Mas Atta Mas. Ini Oh, iya. teh Pakistan khasnya Iya, Mas ya. Betul sekali. Jadi kalau ada tamu pasti dia minum sama saya ini bersama. Hangat. Kayak ada jahe-jahenya gitu Mas. Kapulaga. Oh, kapulaga. Iya. Enak. Alhamdulillah. Ntar sama nasi deh. Minum Iya. tehnya gitu Mas. Boleh. Itu Mas, kan tadi sudah cerita modalnya bersyukur. Iya. Tapi kan pasti ada ini Mas. Pasti ini ada, kan pasti ada, pasti keluar ada. dari kantong kan. Pasti, gitu kan. pasti iya. Berapa Mas? Belak-belakan aja Mas. Iya, tapi awalnya atau sekarang gitu? Sekarang. Oh ya, kalau sekarang sih jujur ya, kalau bilang karpet kita ada 10 miliar juga kurang. 20 miliar juga kurang. Kalau mau bikin koleksi ya, 20 miliar juga kurang. Karena satu karpet aja harga 8 miliar juga ada, 10 miliar juga ada. Kita kalau bilang mau kumpulin koleksi nggak bisa dengan uang yang 1 miliar 500 juta nggak bisa. Tapi kalau kita punya budget 500 juta juga bisa. Tapi saat ini di toko saya kurang lebih sampai 1 miliar lebih sih modelnya. Jadi orang yang mau kerjasama bisa? Bukan kerjasama, mau kerjasama berteman aja dulu sama saya. Kalau udah berteman, tinggal kita bukakan cabang. Kan tadi puluhan cabang itu orang-orangnya beli putus apa? Enggak, bukan beli putus. Kita yang bayar sewa, kita yang bayar gaji anak-anak, kita yang bayar semua. Dia cuma tinggal duduk manis, setia, jaga toko itu, tinggal diambil komisi dan gajinya. Enak banget Mas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cuma terima beres semuanya. Cuma beres sih ya gitu. Wah keren banget. Tapi balik modalnya berapa lama? Dalam 1 bulan saya pengen tahu ini pendapatannya, pemasukannya berapa Mas Atta di sini? Tergantung sih, kadang 100 juta, kadang 200 juta, 300 juta. Tergantung sih, tergantung proyeknya. Wah, Iya. turun. Apa sih Mas, ini kan saya lihat usia Mas Atta juga relatif masih di bawah 30 tahun Mas ya. Iya. Yang membuat semangatnya luar biasa untuk menjadi seorang pebisnis karpet sejati ini apa nih? Sampai dijuluki Sultan Karpet lo ya. Alhamdulillah. Tapi itu yang tadi pertama saya cerita, bersyukur. Padahal yang lebih senior dari saya banyak banget di dunia karpet ini di Indonesia. Ada yang senior dari saya 20 tahun loh. Ada yang 30 tahun senior dari saya. Tapi Allah memilih saya untuk menjadi Sultan Karpet karena saya selalu bersyukur. Gak pernah bilang aduh, nggak ada haduh-haduhnya. Selalu bersyukur aja gitu. Itu yang artis-artis pejabat bisa datang ke sini gimana Mas? Karena Mas gini. Atta yang ngubungin duluan atau Nggak, gimana? saya nggak hubungin, Kok seperti karena gini. magnet gitu Mas ya? Sebenarnya kan ini kan karpet itu kan semua orang butuh ya. Kalau ada acara keluarga, orang datang belanja. Terus staff saya bilang di kuping saya kan nggak pernah nonton TV. Pak, itu artis, itu Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani ya. Pak, itu Baimong. Baimong yang mana? Yang YouTuber, Pak. Saya awalnya nggak tahu. Akhirnya pas sudah kenal, oh ini YouTuber. Karena menurut saya semua orang itu sama, nggak ada bedanya. Saya nggak pernah lihat orang itu dari posisinya. Yang penting semua itu sama, cuma beda posisi kerja aja. Setelah 1,5 tahun udah berteman baik, saya baru tahu kalau itu Menteri Agama Lukman Hakim. Saya bicaranya begini, Pak apa kabar? Pak sehat ya Pak? Bicaranya begini. Setelah 1,5 tahun baru saya tahu itu kalau itu Menteri Agama. Intinya saya nggak pernah lihat orang itu posisinya. Menurut saya semua orang itu sama. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Kunci suksesnya apa lagi sih Mas Atta ini Mas? Bisa laris manis, didatangi banyak orang dari segala kalangan. Bagi rezeki juga sih, alhamdulillah. Bagi rezeki juga. Karena kalau kita mau banyak rezeki harus banyak bagi rezeki. Mau bahagia, bagi bahagia.
mau yang hidupnya nyaman, bagi nyaman ke orang gitu. Pokoknya mau apapun bagi aja ke dulu gitu. Jangan cuma minta-minta aja, harus bagi juga. Oke, berbagi itu ya Betul Mas ya. sekali. Oke Mas, dalam satu karpet ini misalnya yang harga paling murah berapa Mas? Di tempat saya ini Ah. 2 juta juga ada. Keuntungan berapa? Kalau dari harga 2 juta kita dapat untung berapa? Tergantung sih, kadang kita jual untung 300, kadang 200, kadang 500. Iya. Iya gitu sih. Jadi memang tergantung based on harganya gitu Betul Mas ya. sekali gitu. Kita kan ini tempat, kalau tempat ini sih bukan, tapi kalau cabang-cabang kan sewa ya. Jadi tergantung tempatnya. Oke. Seperti ini. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau buka cabang dengan nama Al Barkat ini, Iya. gimana Mas? Step by stepnya? Kita harus perkenalkan dulu, kita tahu dulu yang mau kerja sama siapa. Nanti kita bukakan toko baru gitu. Tapi nggak begitu orang datang, saya mau buka Al-Barkat, nggak bisa. Harus berteman dulu. Kalau kayak Bang Ado kan udah kenal baik ya. Kalau mau insya Allah bisa. Langsung ya. Buka di Palembang gitu ya saya Mas. Ya. Orang Palembang ya, Mas? Palembang. Oh bisa banget, kenapa enggak Wong gitu. Gito Galo. Betul sekali, bisa banget. Gampang sekali itu mah. Wah keren. Iya. Siap Mas Atta. Mas Atta, boleh Mas Atta dengan bahasa Pakistan? Kita mau dengar motivasi dengan bahasa Pakistan, nanti ditranslate Mas. Pengen dengar langsung nih dari orang Aduh, Pakistan apa ini. ya? Apa ya pakai bahasa Pakistan? Quote of the day. Wah. अरे अल्लाह अपने अल्फाजों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए बंदे को, क्योंकि ये जो अल्फाज होते हैं यही दुआ की शक्ल में हो जाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे अल्फाज मुंह से निकालने चाहिए ताकि अगर वो दुआ हो तो आपके हक में भी वो दुआ कबूल हो जाए. Artinya apa Mas? Itu artinya jagalah ucapanmu, karena ucapanmu itu akan jadi doa, dan doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Masya Allah luar biasa. Mas Atta itu repot-repot ada apa itu Mas? Ya. Saya lihat di sisi kanan Mas. Iya, itu ciri khas sini, ciri khas Al-Barkat. Siapapun jadi tamu saya, siapapun ya, bukan harus Bang Andro atau siapapun, itu harus makan bersama-sama saya. Disugun gitu Mas ya? Pasti, Wah. pasti itu harus makan bersama. Coba saya suruh bawa ya, siapa ya? Suruh bawain. Ayo bawa sini. Itu ya Mas luar biasa Mas. Jadi berapa item Mas di sini Mas karpetnya Mas? Nggak hitung sih nggak, tapi banyak lah, alhamdulillah. 100 200 ada? Oh lebih 200 100 mas sebelah sini habis. Banyak. Ada mungkin 1000 lebih. Wow. Iya. Keren banget. Ini buat anak-anak muda, jangan pantang menyerah karena Mas Atta sudah membuktikan. Betul sekali. Asal Ya, Mas, ya? tapi jangan masalahnya kita ini anak muda ini kita kurang bersyukur aja. Kita harus bersyukur. Kita lihat tukang parkir bisa bersyukur. Dia kerja keras terus dia dapat 2.000, alhamdulillah. Dapat 5.000 dia seneng banget. Kita dapat 1 juta aja gitu. Oh 1 juta doang. Nggak boleh kayak gitu. Yang udah ada bersyukur dulu, pasti dinambah. Saya dinambah, saya ya. saksinya. Gini ya teman-teman. Pokoknya kita bersyukur, insya Allah rezekinya akan nambah. Kalau nggak nambah, ambil dari saya. Butuh berapa? Yang penting bersyukur dulu. Tapi kalau belum bersyukur, jangan harap dapat rezeki. Simpel sih. Intinya syukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu Mas ya. Betul sekali. Dan nanti insya Allah akan berlipat gitu Mas. Betul Ya. sekali. Luar biasa. Ayo ayo itu dok. Wah, ini wajah inspirasi kita disuguhin jadi nggak enak nih Mas ya. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Ini khas Pakistan ini Mas. Betul sekali. Apa ini Mas? Namanya Mas? Ini kari kambing. Baik. Tapi kambing ini muda gitu. Jadi kan biasa kan di Indonesia saya pernah dengar kalau kambing itu rata-rata kayak agak bau gitu ya. Tapi kalau ini jujur enggak. Tergantung yang masak Mas ya. Tergantung yang masak, dan kambing ini udah mandi sebelumnya. Coba dilihatin ini luar biasa nih, ini ya. Nikmat ya. Iya. Wah, ini harus semua tim ini. Ini kalau berdua bengap juga nih makan ini. Nggak apa-apa, nanti tim yang lagi rekam juga bisa makan. Baik, makasih banyak Mas Atta, kita sambil makan saksikan terus wajah inspirasi. Semoga Attaul Karim ini bisa memotivasi kita semua untuk membangun bisnis sesuai dengan passion kita masing-masing. Iya. Tos Mas. Tos. Pak. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut makan dulu kita ya. Sampai jumpa.